Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan yang bisa merubah takdir. Suatu hari malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam lalu bertanya, "Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Itu tadi sahabatku dan sekaligus muridku." Malaikat kembali bertanya, "Ada apa dia datang menemuimu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Dia ingin menyampaikan akan menikah besok pagi." Kemudian malaikat berkata lagi, "Wahai Ibrahim, sayang sekali, umur anak itu tidak akan sampai besok pagi." Setelah mengatakan hal itu, malaikat maut pun pergi meninggalkan Nabi Ibrahim. Hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut guna menyegerakan pernikahannya malam itu juga dan memberitahu tentang kematiannya. Tetapi langkahnya terhenti. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. Esok paginya, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata melihat dan menyaksikan anak muda tersebut melangsungkan pernikahannya. Hari pun berganti, minggu berganti, bulan berganti, dan tahun pun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam malah melihat anak muda ini panjang umurnya sehingga usianya 70 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertanya kepada malaikat maut, "Kenapa malaikat berbohong tempo hari dengan menyampaikan jika anak muda itu akan mati besok pagi dan ternyata tidak mati? Bahkan umurnya panjang." Malaikat maut berkata, dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut, namun Allah menahannya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan tanganku untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu dahulu? Ketahuilah wahai Ibrahim, bahwa di malam menjelang pernikahannya, anak muda tersebut menyedekahkan 7 dirham untuk anak-anak yatim. Lalu anak-anak yatim mendoakannya, "Allah mengganti setiap dirham 10 tahun, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut sebelum usianya 70 tahun." Dan inilah yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut hingga engkau masih melihatnya hidup. Kematian memang di tangan Allah. Justru itu, memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasulnya Muhammad SAW bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. Ada amalan atau ibadah yang harus dilakukan dan terlihat. Amalan tersebut memiliki pahala yang besar. Namun jangan lupa bahwa ada pula amalan yang sebaiknya untuk disembunyikan. Amalan tersebut adalah sedekah. Sedekah adalah salah satu amalan yang ada di dalam agama Islam. Sedekah juga sebaiknya tidak diumbar-umbar, meskipun akan membagi sebahagian dari harta kita. Tetapi melalui sedekah kita akan mendapat banyak manfaat. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada fakir miskin atau seseorang yang berhak untuk menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan orang yang memberikannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan di antara manusia, atau ia berkata, ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid berkata, Abul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah kepadanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kue atau bawang merah atau seperti ini. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 menjelaskan, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat. Lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, Ya Allah, berikanlah kehancuran ataupun kebinasaan kepada orang-orang yang menahan hartanya ataupun bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut adalah beberapa keutamaan dan manfaat sedekah. Ibadah sedekah tentu memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Keutamaan serta manfaat dari sedekah tidak hanya dirasakan oleh orang yang diberi sedekah, namun orang yang memberi sedekah juga akan mendapat manfaat dari keutamaan bersedekah. Yang pertama, harta akan bertambah.
Sedekah adalah suatu perbuatan yang membuat kita mengeluarkan sebahagian dari harta yang dimiliki. Itu berarti harta yang kita miliki akan berkurang, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Harta yang sudah dikeluarkan tersebut justru akan menjadi sebuah berkah untuk kita. Semakin banyak jumlah sedekah yang dikeluarkan, maka akan semakin banyak pula berkah yang didapatkan. Selain mendapatkan berkah, pahala yang didapatkan akan dilipat gandakan. Jadi tidak perlu khawatir bahwa harta kita akan berkurang. Jika dilihat secara langsung, memang pada awalnya memang harta akan berkurang karena dikeluarkan. Namun harta tersebut akan mendapatkan gantinya pada kemudian hari nanti, bahkan mendapat yang lebih banyak. Yang kedua, pahala mengalir. Jika istiqomah dalam melakukan sedekah, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Selain penerima sedekah yang merasakannya, orang yang sudah bersedekah juga akan merasakannya. Bersedekah adalah salah satu hal yang membuat kamu akan merasa bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka hati menjadi lebih tenang dan merasa cukup. Namun di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang sudah dikeluarkan. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, dan kamu tidak akan dizalimi ataupun dirugikan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. Yang ketiga, bentuk keimanan. Melalui apapun dan berapapun jumlah sedekah yang sudah dikeluarkan, itu tetap termasuk bentuk keimanan. Ketika kamu sudah bersedekah, kamu akan merasa bahagia. Alasannya adalah karena kamu sudah memberikan sebahagian dari kebahagiaan yang kamu miliki kepada mereka yang menerimanya. Hal tersebut akan membuat kamu dan orang lain merasa bahagia. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surah Al-Baqarah. Yang keempat, sarana mensucikan diri. Selain mendapat pahala, bersedekah juga sekaligus akan membantu kamu untuk mensucikan diri. Akan tetapi, hal itu juga harus dibarengi dengan taubat. Salah satu cara untuk menghapus dosa adalah dengan bersedekah. Bersedekah secara rutin akan membantu kamu dalam hal ini. Namun tetap jangan lupa untuk melakukan amalan-amalan lainnya, terutama amalan wajib. Yang kelima, amalan yang tidak putus. Sedekah termasuk ke dalam salah satu amalan yang tidak akan terputus. Sedekah juga amalan yang akan membantu kamu di dunia maupun di akhirat. Hal itu karena sedekah termasuk ke dalam amalan jariyah, sehingga kamu tetap bisa merasakan pahalanya sampai kapanpun. Yang keenam, mendapatkan syafaat. Orang yang rutin dan selalu menyempatkan diri untuk bersedekah adalah salah satu orang yang mendapat syafaat kelak di hari akhir nanti. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bersedekah menggunakan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui itu, maka akan mendapat syafaat di hari kelak. Sedekah memang amalan yang mudah untuk dilakukan, akan tetapi ternyata istiqomah dalam bersedekah juga tetap perlu dilakukan dengan usaha. Cara-cara berikut ini adalah cara yang bisa dicoba untuk istiqomah supaya rutin melakukan ibadah sedekah, yaitu selalu niat untuk melakukan sedekah. Mengingat bahwa jika kita bersedekah, maka harta yang kita miliki tidak akan berkurang, justru Allah akan melipat gandakannya. Mulai dengan hal biasa atau angka yang kecil dalam bersedekah bukanlah hal yang salah. Berusaha untuk selalu ikhlas setelah bersedekah. Yakin dan percaya bersedekah akan membuka pintu rezeki dengan lebar. Berusaha untuk menyisihkan uang untuk bersedekah. Mulai bersedekah dari orang-orang yang terdekat lebih dahulu, seperti para tetangga. Selalu mengingat orang yang berada di bawah kita dan bersyukur. Dan itulah kisah mengenai sedekah. Setelah mengetahuinya, maka jangan sampai meninggalkan sedekah. Sedekah tidak harus dalam bentuk materi. Oleh karena itu kamu tetap bisa bersedekah dalam bentuk apapun. Dan demikianlah video singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.